Sekolah Minggu Pemuda mengucapkan Selamat ulang tahun 58 Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Horas! Kami dari keluarga Hutagalung mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Cedako yang ke-58 tahun. Boleh kembali kasih mula-mula. Katanya ada pada lempak. Ayo 2, 4. Kami dari kelas Sunnah sudah mengucapkan selamat ulang tahun Gereja ke-58. Shalom. Shalom. Ya, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah live streaming dari rumah masing-masing. Sungguh mengucap syukur masih dalam rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-58 Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kita hadir di sini bersama-sama mengucap syukur, mau memuji Tuhan, meninggikan namanya, mengucap syukur atas kasih Tuhan bagi gereja kita, sehingga kita bisa menjadi saksinya, perpanjangan tangannya dalam mengasihi sesama. Mari semua jemaat, kita mempersiapkan hati di dalam saat teduh. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 57 ayat 8, 10 sampai dengan 12. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Puji
tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Benar ya Allah, Kau layak menerima hormat kami, Kau layak menerima sembah kami. Kau Raja di atas segala raja. Hosana, Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kesempatan bersama-sama berkumpul di tempat ini maupun dari tempat masing-masing untuk kembali mengingat kasih dan kebaikan Tuhan bagi gereja kami yang kami mau terus memuji Engkau, kami terus meninggikan Engkau, dan terlebih ya Tuhan ajar kami untuk menyatakan kasih yang kami terima daripada-Mu kepada sesama kami. Kami boleh terus merajut kasih mula-mula sebagaimana yang Kau kehendaki. Kami persembahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Wahyu 2 ayat 2-4 dan 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan lebih dulu membacakan, kemudian bagian jemaat, silakan jemaat membaca, yang di rumah juga silakan mengikuti membaca. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Bersama-sama, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang memampukan kita mengasihi sesama kita. Mari dengan bersuka cita kita berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu. Mari jemaat boleh bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya.
hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali. Saat ini kita juga akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan Pendeta Radik Irianto dengan judul Merajut Kembali Kasih Mula-Mula. Sebelumnya, pujian istimewa dari paduan suara Voice of Joy akan membawa kita mempersiapkan hati mendengarkan renungan firman Tuhan. Kasih Tuhan kepadaku melimpah dalam hidupku, jiwaku telah ditebus dari hukuman kekal. Kini ku hidup dalam terang, Roh Kudus yang memimpinku. Ku kan bersyukur atas segala anugerahnya, ku kan puji Tuhan selamanya. Tuhan selamanya, bukan puji Tuhan selamanya, bukan puji Tuhan selamanya, bukan puji Tuhan selamanya, bukan puji Tuhan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah atau di tempat masing-masing yang menyaksikan live streaming Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini. Selamat sore. Kita bersyukur hari ini hari yang istimewa bagi kita semuanya. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Merajut kasih yang mula-mula adalah tema kita. Kalau kita bicara tentang kasih yang mula-mula, itu berarti kita mengingat kembali bagaimana kasih itu ada dalam diri kita. Bagaimana kasih itu muncul dalam diri kita. Kasih kepada Allah, kasih kepada saudara-saudara kita, kasih kepada kekasih kita, kasih kepada pekerjaan kita, kasih kepada apapun juga. Itu pasti ada awal mulanya. Mungkin kalau dalam bahasa anak-anak sekarang itu merajut kasih yang mula-mula itu kita akan dibawa kepada hidup atau kita akan dibawa kepada nostalgia kasih. Nostalgia kasih. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara-saudara semua memiliki nostalgia, bukan nostalgia ya. Nostalgia kasih. Bagaimana dulu bertemu dengan pasangan hidupnya, mula pertama bagaimana saling berkenalan, saling akrab-akraban, dan akhirnya saling menyatakan cinta, akhirnya dan seterusnya. Nah, kita dibawa kepada bagaimana kita mengingat kembali kasih yang mula-mula itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih yang mula-mula, hari Minggu kemarin Pendeta Iwan sudah banyak menceritakan bagaimana itu kasih yang mula-mula, baik dalam ibadah pagi maupun ibadah sore. Sri SRHI dalam 1 minggu ini kita juga sudah banyak mengerti tentang kasih itu. Nah, saya tidak akan berbicara banyak karena ada waktu hanya 15 menit. Saya ingin sampaikan satu kasih yang sangat istimewa. Satu kasih yang begitu dalam. Walaupun kasih itu kelihatannya menyakitkan, tapi itu kasih yang begitu dalam. Bapak Ibu, mari silakan kita akan buka dalam suatu pernyataan kasih yang sangat luar biasa. Dan itu mendapat suatu perhatian yang sangat istimewa dari seorang raja Israel. Saya akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan 27. 28. Dengarkan baik-baik, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan bacakan pelan dengan penuh tekanan-tekanan untuk bagian-bagian tertentu. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya Tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku,
Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anaknya, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitu mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakmulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia, dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat betapa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mau bicara tentang hikmat Salomo, tapi saya mau bicara tentang kasihnya seorang ibu yang asli, ibu dari bayi yang masih hidup itu. Ayat ini dari kecil saya mengerti, saya tahu, Bapak Ibu mungkin juga demikian. Tapi pada waktu 2-3 hari yang lalu saya membaca ini, saya merasa tergetar hati saya melihat pengorbanan seorang ibu. Dia tidak tega, dia tidak tahan melihat anak kandungnya yang masih belum bisa apa-apa itu harus dipenggal, dibagi 2 untuk dirinya dan untuk temannya itu. Tetapi yang bukan ibunya yang asli mengatakan penggalah supaya saya nggak dapat, dia juga nggak dapat. Saudara, ini menjadi suatu contoh nyata bahwa ibu yang mengasihi versus ibu yang tidak mengasihi. Ibu yang mengasihi dengan sungguh-sungguh, dia rela tidak mendapatkannya, tetapi dia mau supaya anaknya tetap hidup. Sementara ibu yang tidak mengasihinya itu, yang ibu bukan ibunya itu, dia rela menyerahkan, lebih baik mati sama-sama anakku yang sudah mati itu. Saudara, kasih itu rela berkorban. Sekali lagi, kasih itu rela berkorban. Dia rela menyerahkan hatinya yang luluh lantak untuk orang lain. Biarlah anakku untuk kamu, biar anakku untuk engkau, yang penting anakku tetap hidup. Saudara, ini bentuk suatu pernyataan kasih yang luar biasa. Tapi rupanya keadilan Tuhan dan kebijaksanaan Salomo membawa kebenaran yang sesungguhnya. Akhirnya dia diberi kesempatan untuk dapat menjadi ibu yang sesungguhnya. Bapak Ibu, apakah
di dalam kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada pekerjaan, kepada gereja, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah kita sudah rela berkorban seperti seorang ibu yang tulus ikhlas mengasihi anaknya itu? Kerelaannya berkorban yang luar biasa. Orang yang mengasihi itu tidak harus saya yang menang, saya yang kuat, saya yang hebat, saya harus mendapatkan yang nomor satu. Kasih tidak demikian. Tapi justru kasih itu rela mengalah, rela berkorban, rela memberikan kenyamanan bagi orang lain, asal orang lain itu bersuka cita, asal orang lain itu senang. Saya rela karena saya mengasihi. Indah saudara, kalau semua orang mempunyai hal yang demikian. Indah sekali kasih itu. Ya, saya mendapatkan sebuah WA yang saya sangat tertarik, tapi juga lucu, tapi dalam sekali. Ya, lucu, tapi dalam sekali. Saya baca untuk saudara sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca ini. Seorang kakek nenek datang ke sebuah restoran dengan saling menuntun karena sudah pikun. Mereka duduk di bangku panjang berdua, bersamping-sampingan, dekat sekali. Si kakek berdiri dan memesan makanan. 1 hamburger dan seporsi kentang goreng dan segelas minuman. 1 untuk berdua ini ya. Setelah itu kembali duduk dan membagi hamburger jadi 2 bagian. Menghitung kentang goreng dengan cermat, bagi 2 secara adil. 1 untuk dirinya, 1 untuk nenek. Kemudian mengambil 2 sedotan, ditaruh dalam gelas. 1 untuk dirinya, 1 untuk nenek. Indah bukan? Indah bukan? Aku, orang yang ada di sekitarnya, memperhatikan tingkah sepasang kakek nenek itu dengan rasa kagum, pikirku. Wah, sudah tua, begitu dia masih mesra saja. Dia dapat saling berbagi dan saling mengasihi. Si kakek kemudian mulai makan bagiannya, sementara si nenek diam, melihat, memperhatikan dengan senyuman. Aku yang melihat tadi, jadi bertanya-tanya, lalu aku mendekati ibu itu dan menyodorkan makanan yang aku pesan. Nek, ambillah ini. Apa kata nenek? Tidak usah nak, terima kasih. Kami selalu berbagi makanan yang sama. Begitu indahnya kasih mula-mula yang terus terbangun dalam kakek dan nenek itu. Sampai si kakek selesai makan, mengelap mulut dengan tisu, si nenek masih saja menunggu tanpa menyentuh makanan bagiannya. Aku pun mendekat nenek dan bertanya, "Nek, boleh saya belikan makanan yang lain? Mungkin nenek tidak senang dengan makanan yang dipesan kakek." Nenek itu menjawab, "Tidak nak, saya sama-sama senang makanan ini yang dipesan oleh kakek." Orang yang di dekat itu bertanya, "Lalu kalau begitu kenapa makanan itu tidak nenek makan?" Katanya kakek nenek suka berbagi. Kata nenek, "Iya, aku berbagi makanan, tapi juga berbagi gigi palsu." Jadi rupanya Bapak Ibu Saudara, kasih itu begitu indah. Saya membayangkan kakek nenek itu, wah ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, teladan. Sampai kakek nenek dia tetap bisa menikmati kebersamaan, itu adalah sesuatu yang indah. Dan keindahan itu hendaknya menjadikan kita ini menjadi, mari kita akan lakukan kasih itu, ya dengan rela berkorban. Biarkan engkau pakai dulu makanan ini dengan gigi yang palsu yang ada. Nanti setelah selesai baru pinjam giginya, kita makan gantian.
Saya waktu mikir itu endingnya bukan begitu. Endingnya bayangan saya, kakek akan menyuapi nenek, tapi ternyata gantian gigi palsu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya habis ya Mas ya. Ya, saya ingin katakan di sini, ya, benar apa yang dikatakan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 13. Ya, satu ayat lagi ya. 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan tidak akan lengkap dan nubuat tidak akan sempurna. Saudara, pada akhirnya di dunia ini yang abadi, yang langgeng, yang abadi, yang langgeng, yang terus-menerus ada, itu adalah kasih. Kalau saya terapkan untuk kakek nenek itu, kegantengan sang kakek bisa hilang. Kecantikan sang nenek waktu masih muda bisa hilang. Rambutnya yang begitu indahnya waktu masih muda bisa hilang. Keperkasaan sang kakek bisa hilang. Sang nenek yang begitu mungkin cantik sekali waktu itu, kalau sudah tua mungkin keriputnya makin lama makin banyak. Tetapi semua yang ada itu bisa hilang. Tetapi kasih mereka berdua abadi, tidak bisa hilang. Itu adalah kasih yang mula-mula ada pada dirinya. Ada pada diri mereka. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kasih itu sudah menyatu, semua yang ada di hadapannya, semua yang ada di sekitarnya akan berlalu. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita akan jalani, mari kita akan lakukan kasih kita yang tulus, seperti kasih yang mula-mula itu kepada Tuhan secara abadi. Mari kita akan mengasihi keluarga kita, suami istri dan anak-anak kita. Mari kita lakukan dengan penuh kasih sayang, dengan abadi. Biarpun kerut-kerut semakin banyak, biarpun warna rambut semakin memutih, tetapi cinta abadi itu adalah tidak akan hilang. Mari di saat hari yang bahagia ini, mari kita akan jadikan momen ini kembali merajut kasih yang mula-mula ada dalam diri kita. Sesama anggota gereja, kalau ada sesuatu sama anggota keluarga, anggota gereja, anggota masyarakat, kalau ada yang sedikit permasalahan dengan kita, mari kita akan jangan lihat sekarang, lihat sekian tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Begitu mengasihi, begitu bekerja sama, begitu indahnya, mari kita ingat kembali hal itu. Saya yakin, kalau kita mengingat kembali hal itu, kita bernostalgia kembali pada masa muda kita, maka semua akan berjalan dengan baik. Saya dengan Bu Radi kalau lagi marah-marahan, selalu diingatkan bagaimana waktu saya datang ke rumah pertama kali, akhirnya ketawa sendiri lagi, cair sudah persoalan. Karena kasih yang mula-mula bukan menggoda, tapi menggema di dalam perjalanan hidup kita. Pada akhirnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari atas mimbar ini, kami selalu bersyukur kepada Tuhan atas ulang tahun gereja kita. Saya akan mengakhiri dengan 2 buah pantun. Ada awan berwarna biru, ada terong berwarna ungu. Selamat ulang tahun gerejaku. Semoga Tuhan memberkatimu. Ini ada satu lagi lebih indah. Satu lagi lebih indah. Terbuat dari apa? Itu kursi makan. Oh, ternyata terbuat dari ikatan beberapa papan. Mari kita tetap menyatu, kawan. Jadikan diri kita tumbuh dalam iman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat menyaksikan beberapa tayangan dan penampilan talent-talent yang ada di antara kita semua. Pasti
kita akan terhibur dan muncul kembali kasih yang mula-mula. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan Tuhan firman-Mu yang berfokus kepada merajut kasih yang mula-mula akan sungguh ada dalam diri kami. Kami bisa mempertahankan kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada keluarga, kasih kami kepada gereja, kasih kami kepada teman-teman dan keluarga, kasih kami kepada siapapun juga. Karena kami tahu ya Tuhan, kasih itu tidak akan berlalu kalau kami bisa memaknai kasih yang begitu indah dan nyata itu. Nyatakan kuasa-Mu dan ampuni Tuhan kalau selama ini kami mulai menghilangkan, meragukan kasih yang mula-mula. Engkau kiranya mematrikan kasih yang mula-mula itu, menjadikan hidup kami makin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan Bu Lina. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan, kita akan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Teks mudik. Habis ini saya lagi. Udah. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih yang Engkau tanamkan dalam hidup kami. Kasih yang sempurna, kasih yang penuh dengan pengorbanan, dan kasih yang selalu menjaga keabadiannya. Kiranya ya Tuhan, kami akan dapat memegang teguh kasih-Mu itu, dan bukan hanya kami pegang, tapi juga kami wartakan kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga akan menikmati kasih Tuhan. Kasih yang mula-mula, kasih yang sempurna, kasih yang penuh dengan keabadian. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, yang sudah berumur 58 tahun. Dan biarlah makin hari kami akan dapat menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadikan gereja ini mengalami pertumbuhan yang luar biasa melalui kerjasama kami satu dengan yang lain. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, dengan kasih yang mula-mula, kami akan membawa gereja ini semakin hari semakin membubung tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih ya Tuhan,
biarlah semua menjadi nyata manakala kami dapat melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Tetap dapat merajut kasih yang mula-mula itu menjadi rajutan yang indah untuk kami pakai bersama-sama demi pertumbuhan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Terima kasih. Kami bersyukur atas seluruh anggota gereja, simpatisan yang setia berbakti, setia bersekutu, setia melayani. Kami bersyukur atas hamba-hamba Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melayani dan mengembalakan gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, bahkan sangat baik bagi kami. Dan biar kebaikan-kebaikan-Mu itu nyata bagi kami dan kami merasakan. Dan kami selalu bersyukur, berterima kasih atas semua yang Engkau lakukan bagi kami. Bapak, kami siap untuk mengakhiri ibadah dan kami akan melanjutkan dengan perayaan supaya kiranya Tuhan menyertai kami dan Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak, biarlah damai sejahtera yang dari Bapa, anugerah dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, menjaga, melindungi kami semua. Amin. Sampai di penghujung rangkaian ibadah syukur yang pertama dan nanti akan dilanjutkan dengan perayaan. Namun sebelumnya biarlah kita kembali mengambil sikap teduh. Kita secara pribadi mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi gereja kita. Saya serahkan kepada Saudara Pandu dan Saudari Eni untuk melanjutkan bagian perayaan. Sekolah Minggu Pemuda mengucapkan Selamat ulang tahun 58 Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Horas, kami dari keluarga Huta Galung mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kedaku yang ke-58 tahun. Mulai kembali kasih mula-mula. Saya ada pada lempak 2, 4. Kami dari kelas Tunas Muda mengucapkan selamat ulang tahun GBK ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Kami Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama memasuki segmen dari GBK God Love Talent Competition. Nah, saat ini silakan partner saya. Ada beberapa teman-teman yang telah mengirimkan video sebagai bentuk kompetisi yang diadakan oleh gereja kita yang selama kurang lebih 1 bulan kemarin ya, Ndu ya. Iya, benar banget. Nah, semua video yang dikirim juga tentu saja selaras dengan tema dari hari ulang tahun gereja kita, yaitu merajut kembali kasih mula-mula. Nah, untuk videonya itu bermacam-macam, En. Ada apa aja tuh, Ndu, kira-kira? Mulai dari menyanyi, menari, menggambar. Terus ada apa lagi? Terus juga ada lawak. Lawak, wah. Membaca puisi, bermain musik. Nah, mungkin daripada penasaran, langsung saja kita lihat secara langsung.
Dan juga selain berbagai macam jenis talenta, juga dari berbagai macam umur. Jadi ada dari adik-adik kita di kelas asuhan yang juga sudah berpartisipasi sampai Bapak Ibu di kelas senior. Wow, puji Tuhan sekali ya, di usia yang ke-58 tahun ini gereja kita punya orang-orang di dalamnya yang penuh dengan talenta. Pasti itu juga dari Tuhan ya, Nduk, salah satu berkatnya. Tentu saja, puji syukur. Dan sebelum kita menyaksikan penampilan, sebelumnya akan ada sambutan dari Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ke-58, Bang Alin Panggabean, dipersilahkan. Terima kasih. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama izinkan saya menyatakan kasih saya dengan berkata, sarange, sarangatagu, sarange yaupu. Ya, itu kalau dalam bahasa Korea artinya I love you sangat. Saya saking cintanya sama istri yang lagi keranjingan nonton drama Korea, saya sampai belajar bahasanya. Tapi cinta itu tidak sekedar kata-kata. Cinta itu akan lebih bermakna jika diiringi dengan perbuatan dan tindakan kasih. Oleh sebab itu kami dari panitia sudah sepakat dan bersatu hati untuk memberikan sebuah acara yang bisa menghibur kita semua ya di tengah-tengah kesesakan pandemi yang kita rasakan saat ini. Dan tidak berhenti di situ, kami juga telah menyiapkan bantuan kecil berupa dana gitu ya, uang untuk pekerja-pekerja gereja yang mungkin selama ini kurang diperhatikan. Juga untuk jemaat, beberapa jemaat yang tidak bisa mengikuti sekolah minggu, ibadah dan sebagainya karena keterbatasan tidak ada handphone, kami sudah siapkan 3 buah handphone untuk diberikan nantinya. Akhir kata, sama seperti Tuhan Yesus yang selama hidupnya hanya untuk mengasihi orang lain, mengasihi kita orang berdosa, ya. Mari saya ingin mengajak juga kita semua yang ada di sini, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, mari kita kobarkan semangat untuk saling mengasihi. Kita tunjukkan kasih itu kepada orang lain, dan pada akhirnya hidup kita pun akan seperti Tuhan Yesus yang adalah kasih. Selamat menikmati acara kami, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Parlingguman Panggabean. Ya, seperti yang tadi sudah dibilang oleh Saudara Pandu, kita akan sama-sama menyaksikan ada beberapa penampilan dari GBIK God Love Talent yang sudah dikumpulkan kepada panitia. Nah, untuk yang pertama kita mau panggil penampil yang mana dulu nih, Nduk? Nah, untuk yang pertama nih, En, kita akan mulai dari adik-adik kita di kelas asuhan. Tapi mereka datang? Tidak. Saat ini diwakilkan oleh kakak-kakak guru yang kece-kece. Langsung aja yuk kita panggilin guru-guru asuhan. Guru-guru asuhan. Silakan langsung naik. Ya, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini dia kakak-kakak di guru-guru asuhan. Beri tepuk tangan lagi dong. Kasih tepuk tangan dulu dong. Wih, formasinya sudah lengkap hari ini? Oh belum. Oh. Masih ada 3 guru yang ketinggalan di rumah. Oke, kalau boleh tahu nih, kira-kira mau menampilkan apa sore hari ini? Kita dari asuhan ada menyanyi. Jadi bukan hanya menyanyi dari guru-guru saja, tetapi melibatkan anak-anak asuhan yang kali ini kita ajak buat bersaksi dan mengerti mengenai kasih itu. Kira-kira ada kesulitan nggak Kak untuk bisa mengajak adik-adik yang usia 0 sampai 3 tahun itu?
juga luar biasa sangat bersemangat, jadi ya nggak susah. Terbiasa Ndu, ternyata mereka ternyata buat sudah video. dilatih ya, mantap. Kalau boleh tahu siapa sih penggagasnya dalam membuat video penampilan ini? Kami semua guru-guru asuhan, karena kami kita tuh percaya bahwa firman Tuhan berkata seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak asuhan itu adalah anak-anak panah dan pahlawannya adalah kami guru-guru asuhan. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat kelas asuhan. Oke, kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita simak penampilan dari Sekolah Minggu Asuhan. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang berdaun. Andaikan aku mendermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih, tiada berartilah aku. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak ampuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Dan Yesus salam kami, pembawa api, kasih, mula-mula, tetap berkobar, jiwa kami, dan selalu. Amin, Vicky. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak ampuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kali ini kita berikan tepuk tangan untuk Sekolah Minggu Asuhan. Seperti yang tadi dibilang sama adik-adik asuhan, Du. Kiranya kasih yang mula-mula itu tetap berada di dalam jiwa kita dan terus berkobar-kobar. Amin. Nah, saat ini dari adik-adik kelas asuhan, kita akan langsung lompat ke kelas senior. Sudah ada bersama dengan kita Ibu Christine Toysuta. Selamat sore Ibu. Kira-kira hari ini mau menampilkan apa Bu? Jadi bisa bernyanyi sambil bermain gitar. Wow. Multi talent berarti ya, Ndu ya. Mantap. Penasaran bagaimana videonya? Mari kita langsung saksikan video dari Ibu Christine Toysuta.
Shalom saudara-saudara yang dikasih dalam Kristus. Kiranya puji-pujian ini bisa membuat kami membagikan kasih kekal Kristus yang menyelamatkan seisi dunia. God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary, from sin to set me free. Someday He'll coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Amin. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Ibu Christine Toisuta yang sudah mempersembahkan pujiannya untuk kita semua. Iya Nduk, tadi kan Pandu bilang selain dari usia yang berbeda-beda, mulai dari baby sampai senior, ternyata gereja kita juga punya keragam suku yang berbeda-beda Nduk. Waduh, bener banget. Bahkan bukan hanya dari Sabang sampai Merauke. Oh ya? Dari mancanegara juga nggak kalah Nduk. Waduh, siapa tuh kira-kira? Ya, sekarang kita mau sama-sama melihat penampilan yang ketiga dari adik Ricci. Boleh naik ke atas sebentar? Ricci. Halo Ricci. Kalau Halo. boleh tahu, sekarang Ricci kelas berapa? Kelas SMP. Oh SMP. SMP-nya kelas berapa tuh kalau boleh tahu? 1. Oh kelas 1. Hobinya apa nih kalau boleh tahu? Hobi Ici gambar dan berenang. Gambar dan berenang. Wow. Nah nanti akan menampilkan apa nih? Ici bakal nampilin gambaran Ici tentang rindu gereja Ici. Wow. Gambarnya dibuat sendiri? Iya. Menampilkan gambarnya yang dibuat sendiri. Mantap. Jemaat sekalian penasaran? Kalau gitu kita langsung lihat gambar dari Ricci. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Adik Ricci yang sudah menggambar tentang gereja. Wow. Betul Nduk.
selain dari gereja kita yang terletak di bilangan Jakarta Selatan, tapi ternyata jemaatnya nggak cuma di Jakarta Selatan aja, Nduk. Bahkan sampai ke Bogor. Wow, siapa Ada tuh? lagi yang di Depok, macam-macam deh, Nduk, pokoknya, Nduk. Wah. Salah satu penampil kita juga ada yang dari jauh nih, Nduk. Wah, sepertinya saya kenal dengan orangnya. Langsung saja kita sambut, undang naik ke atas panggung, Saudara Thomas dan Ibu Satino. Kepada Ibu Satino dan Thomas, boleh naik. Berdirinya boleh di sini. Nah, menghadapnya ke sana. Menghadap ke sana. Mantap. Thomas dan Ibu apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Buat Bapak Ibu yang belum tahu, Thomas itu punya channel YouTube, benar, namanya Thomas Geledek. Nah, Geledek itu memang Thomas ini keturunan dari Gundala atau gimana, Tom? Gak tahu itu yang ngasih nama kan Kak Yudea. Oh, Kak Yudea yang ngasih nama, wow. Kak Yudea sama Mas Gusti. Oh, Oke, mantap. nanti kita tanyain sama kayak gede ya. Aku ibunya juga kaget. Petir ibu kaget. Rencananya di video ini Thomas dan Ibu akan melakukan apa nih? Ya sesuai dengan yang di video tadi. Yang nanti ya? Iya nanti. Yang nanti. Penasaran nih ya kayaknya. Yang lain penasaran? Apakah ini juga tayang di channel YouTube Thomas Geledek? Iya. Oh, tayang juga ternyata. Oke, berarti kalau ada yang ketinggalan boleh di-subscribe gitu ya, Tom ya. Jangan lupa di-subscribe. Oke, kalau gitu saat ini kita akan sama-sama melihat penampilan dari Thomas dan Ibu Satino. Kenapa sedih sih Bu, apa yang dipikirin? Bagaimana nggak sedih? Biasanya tiap minggu kita pergi ke gereja, kebaktian, sekolah minggu bersama teman-teman. Nah sekarang hampir 2 tahun kita nggak bisa pergi ke gereja. Kan nggak sendiri Bu. Iya sih, hampir seluruh dunia mengalami hal yang sama gara-gara corona. Makanya nggak usah sedih Bu. Lebih baik kita ngucapin ulang tahun gereja kita Bu. Oh ya, ayo. Ayo. Selamat ulang tahun yang ke-58 Gereja Baptis Kebayoran. Semoga semakin maju dan jemaatnya semakin banyak yang diberkati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bu, ada cucu datang. Mana? Itu soal motonya. Oh ya, ayo cepet-cepet kita ganti baju. Kita ajak mereka untuk ngucapin selamat ulang tahun gereja kita, Tam. Baru juga datang. Enggak apa-apa, nanti daripada kasihkan bercanda kita lupa. Dasar nenek. Enggak apa-apa ya. Ayo. Ya. Kita saksikan mini sketsa dari Thomas dan Ibu Satino. Cocok kayaknya Nu kalau bikin sitkom ya, Nu ya. Bener. Sitkom keluarga. Oke, kalau tadi sudah ada juga dari keluarga. Nah, kalau yang penampil selanjutnya ini mainnya keroyokan loh. Wow. Keluarga besar. Oh, masih keluarga juga ya, keluarga Betul. besar. Iya, tapi sayangnya tidak bisa hadir. Tapi jangan khawatir, kita sudah wawancara dengan mereka. Secara virtual tentunya ya, Ndu ya. Kira-kira apa yang akan mereka tampilkan? Coba kita tanya dulu ya, sama keluarga Darmo. Yesus, manis dan indah kasih Yesus, manis
berikan tepuk tangan buat keluarga Darmo. Mantap. Sebuah pujian keluarga ya. Iya, Kita bisa keluarga melihat besar ya, Nduk. macam-macam talenta yang sudah ditampilkan. Oke, baik. Nah, saat ini kita mau sama-sama melihat penampilan berikutnya. Kalau tadi sudah keluarga. Nah, ada seorang bapak yang akan menampilkan apa nih, Andu ya? Wah, ini Nggak kalau biasa-biasanya lah benar, pokoknya, Landu ya. mungkin buat teman-teman di sini yang biasa ikut PBI pasti sudah tidak asing dengan beliau. Nah, kali ini beliau akan menunjukkan jiwa seninya yang jarang ditunjukkan kepada kita-kita. Sekali. Kalau gitu kita mau tanya dulu nih sama beliau. Kira-kira beliau mau menampilkan apa? Kita langsung dengan wawancara bersama dengan Bapak Victor Sitorus. Hai, selamat sore. Ya, saya akan menampilkan pembacaan puisi yang berjudul Ingatkah Kau? Cerita di balik penulisan puisi ini tidak ada yang spesial, tapi berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan pengamatan, bahwa ketika kita melayani Tuhan, seringkali kita marah bergesekan kepada teman-teman pelayanan. Dan semuanya itu berakar kepada kita mencoba meninggalkan atau melupakan kasih semula. Allah menegur jemaat di Efesus tentang kasih mula-mula ini, dan bagi Allah itu adalah persoalan serius. Jemaat Efesus itu tahan menderita, semangat melayani, kuat di dalam pengajaran doktrin, tetapi mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Kasih di mana mereka pertama kali merasakan, memahami, menerima bagaimana mereka berpindah dari keadaan berada di dalam hukuman Allah, di dalam kemarahan Allah. Kemudian mereka kembali berada di dalam keadaan kasih karunia Allah. Dan mereka begitu bersyukur kepada Allah. Kira-kira demikian. Selamat menikmati. Tuhanku, Tuhanku, mengapa kata cinta dari mulut hamba terasa pecahan kaca? Mengapa ujaran penuh makna kepada saudara tidak lagi berwarna ceria, hampa? Bukankah selama ini mataku berwarna saga seolah marah kepada mereka yang katanya kerja tapi hanya bersuara? Bukankah senantiasa hatiku meriang melihat siang mereka seperti malam penuh awan? Tetapi tidak ada jawab untukku. Seolah kau beri aku waktu mencari jawab dalam kalbuku. Engkau lelah berdoa karena engkau lupa untuk apa. Engkau tak segan menyingsingkan lengan baju tapi lupa kepada penciptamu. Engkau mencintaiku katamu tapi lupa kepadaku. Engkau cintaiku katamu tapi tak lagi bisa merangkul saudara-saudaramu. Aku
perlu ingatkan kau, ketika kau dulu di suatu waktu bersimpuh luluh, sadar segala najismu dan angkuhmu, ditimpakan ke sekujur luka dan siksaku. Aku perlu ingatkanmu, kau yang merasa paling beruntung, kau yang terhindar dari siksa yang tak berujung, kau yang hidup dalam damai yang tak bermendung. Aku perlu ingatkan kau. Nah, berikutnya nih En, kita ada anak muda yang sangat berbakat. Kali ini dia akan menampilkan sesuatu yang spesial untuk kita semua. Langsung saja kita panggil ke atas panggung adik kita Marco. Udah nggak adik kayaknya, Ndu, udah remaja. Tingginya aja kalah kita, Ndu. Benar, wah sudah besar. Oke, Marco, selamat sore. Sore Marco. Sore Kak, sore. Apa kabarnya nih? Udah lama nggak lihat Marco? Oh baik kok, baik, sehat. Oh, puji Tuhan. Kira-kira nanti mau tampilin apa nih kok? Ada sih sebuah karya, cuma sebuah video kok. Simpel aja. Tentang apa videonya? Ya tentang perjalanan gereja kita di tengah pandemi ini. Nah. Itu koma apa titik? Titik tadi, sorry. Maaf. Aku nunggu-nunggu nih. Iya. Apa. Langsung saja kita saksikan penampilan dari Marco Ginting. Sangat menarik untuk merenungkan kembali. Saat pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saat hati berkobar-kobar. Hati yang begitu semangat untuk bersaksi. Hati yang begitu semangat untuk memberitakan Injil. Hati yang selalu ingin berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Hati yang penuh kasih kepada Tuhan dan sesama. Hati yang tulus untuk Tuhan. Terkadang dibutuhkan pengingat. Saat-saat terberat untuk membantu kita menangkap kembali perspektif itu, untuk mengangkat dan menunjukkan kepada kita apa yang kita miliki sebelumnya. Di tengah pandemi, kita merenungkan kembali berdirinya gereja kita. Dibangun atas dasar kasih dan kebersamaan untuk memberitakan Injil ke sesama, melayani dengan kemampuan terbaik, tetap beribadah dengan peralatan yang kita punya, saling menguatkan, saling menolong, saling berbagi, saling mendoakan. Dan saat-saat tergelap kita mendorong batas-batas kemampuan kita, menguji iman kita, bahkan mengubah realitas kita, mengingatkan kita bahwa terkadang ini bukan tentang bagaimana kita menghabiskan waktu kita, tapi dengan siapa kita menghabiskannya. Keheningan itu membawa kejelasan. Dunia tetap berputar begitu cepat, hingga kita lupa berpikir tentang tempat kita di dalamnya. Saat Tuhan berikan tambahan 1 tahun umur gereja ini, tetaplah ingat
mengingat kasih mula-mula demi kemajuan gerejanya. Kita berikan tepuk tangan untuk Marco, dibantu dengan voice overnya kayaknya dari adiknya nih. Bener. Oke, penampilan selanjutnya, wah ini sekaligus jadi penutup karena penampilan terakhir. Biasanya cowok-cowok ini kalau di sekolah Injil liburan cukup digandrungi sama cewek-cewek. Aduh, masa Kayaknya sih? Pandu kalah deh. Wow. Langsung aja yuk kita panggil Ray Ray dan dan J. Silahkan, ini dia. Kan coba geser dikit Nduk. Mau disamain loh kan? Potongan rambut boleh keren dong. Oh, iya, Tapi kerenan mereka tetap. Mantap, cogan-cogan kita ini. Kalian ini sekarang kelas berapa? 3 SMA. Oh, kalau Ray? Aku kelas 1. 1 SMA. Oh. Oke, kalau boleh tahu nanti mau nampilin apa? Jadi kita bakal nge-cover dance dari TikTok yang kalau dilihat dari gerakannya terus didengar dari lagunya tuh kayak kasih banget gitu loh. Sebenarnya kalau ditranslate lagunya nggak ada kasih-kasihnya iya. sih. Iya sih. Ketahuan bukan orang Jawa ini. Oke, kalau gitu kira-kira berdua doang atau ada koreografernya nih? Enggak, kita tadinya diajakin sama mamanya Jay. Nah terus jadi kita bertiga. Jadi ada koreografernya nanti? Iya. Itu sudah penasaran koreografernya seperti apa dan penampilan mereka seperti apa? Katanya lagunya Kasih, ternyata kita dengar Kasih apa bukan ya? Oke, langsung saja kita lihat penampilan dari Ray dan J. Bayangan besok yen wis wayah omah-omahan aku maca koran sarungan kowe blonjo dasteran nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisan aku kiri kowe kanan wis beda dalan. Mantap. Sebentar dulu. Saya sebagai orang Jawa agak bingung. Kasihnya sebelah mana lagunya? Oh. Padahal orang yang nggak jadi omah-omahan, nggak jadi menikah gitu loh, Nduk. Mantap. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi langsung Bisa ya. dikonfirmasi lagi ya. Oke, itu adalah penampilan dari setiap talent-talent kita yang telah mengirimkan video kepada tim Hari Ulang Tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Nah, saat ini sepertinya mereka itu berlatih PD-nya dari mana sih, Nduk, kira-kira, Nduk? Mungkin dari pelayanan juga di gereja? Oh, bisa jadi. Mungkin dari apa lagi ya? Organisasi-organisasi yang ada di gereja kali ya, Nduk? Bisa juga. Nah, karena itu saat ini akan ada apresiasi kepada panitia dan organisasi yang sudah bekerja keras, juga tulus ikhlas dalam pelayanan di gereja, baik sesudah maupun sebelum pandemi. Jadi ibadah ini ada, kemudian ibadah hari Minggu ada, jam doa ada, juga segala peralatan-peralatan ini bisa dipakai, ya ada karena mereka ini ya, Nduk. Bener banget, En. Mereka merupakan orang-orang yang di balik layar sangat berkontribusi demi terselenggaranya rangkaian acara di gereja kita. Coba cari dulu di balik layar ada? Oh enggak ada. Oh, iya. Karena selanjutnya bukan di balik layar ya. Oke, kalau gitu kita akan sama-sama mengucapkan terima kasih kepada panitia publikasi dan dokumentasi yang boleh men-shoot setiap gambar. Kemudian ada panitia musik yang boleh menolong menghubungi setiap orang-orang yang bertugas. Ya, ada band-band tadi yang sudah mengiringi ibadah, kemudian ada WL, MC, terus siapa lagi, Nduk? Nah, juga ada teman-teman kita di panitia upacara yang mengkoordinir setiap pelayan-pelayan yang boleh rindu untuk melayani juga, En. Selain itu juga jangan lupa juga ada teman-teman kita juga di panitia tolong menolong yang senantiasa menolong
Kita akan sama-sama memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah berjuang melayani Tuhan dengan tulus hati. Oke. Selain dari orang-orang yang ada di dalam kepanitiaan, juga ada orang-orang lain yang turut menjaga kebersihan, keamanan gereja kita, Nduk. Benar banget tuh, En. Gereja kita juga selama ini bisa bersih dan aman, juga tentunya tidak terlepas dari mereka-mereka ini yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh juga. Betul sekali. Nah, langsung aja kita panggil Bang Alin untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman dari tim kebersihan, tim keamanan, serta yang nggak lupa lagi Mas Tris yang senantiasa mengantar kita kemana aja. Bener banget. Kita panggilkan, mungkin ada perwakilannya dari tim kebersihan, mungkin ada Pak Sarmin, boleh naik. Panggung, Pak, silahkan. Bisa menerima, iya. Ya, Bapak. Kita berikan apresiasi buat mereka. Terima kasih Bapak Sarmin. Nah, selain itu juga kita juga mau memberikan apresiasi bagi teman-teman yang sebenarnya ingin ikut di dalam setiap acara gereja tapi ada kendala gitu ya. Mereka belum ada perangkat yang bisa digunakan. Nah, kita akan membagikan beberapa handphone untuk teman-teman ini. Oke. Mengundang juga untuk teman-teman. Siapa aja nih Bang Alin? Boleh disebutkan namanya Bang Alin? Wulan Puspita. Silahkan, Adik Wulan, maju. Oh ya. Sebagai mewakili, kalau Wulan Puspita ini masih usia 14 tahun ya. Oke. Terus Bapak Yunus mewakili Pak Suripno yang sudah usia 86 tahun. Dan satu lagi Ibu Sutini. Ibu Sutini. Kayaknya dengan setiap perangkat ini mereka bisa ikut di dalam setiap acara gereja, semakin bertumbuh meskipun di era pandemi. Seperti video yang tadi Marco buat ya. Mantap, amin. Kita berikan apresiasi sekali lagi. Nah, sebelum kita mulai pada saat yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah pengumuman dari GBK God Love Talent Competition, akan ada pujian syukur istimewa dari organisasi Wanita Baptis Indonesia. Kita akan sama-sama melihat video ucapan syukur WBI GBIK. Betapa kita
Itulah tadi penampilan dari wanita baptis Indonesia, khususnya di Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Nah, saat ini kita akan sama-sama melihat video apresiasi bagi teman-teman panitia Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Baik, mari bersama-sama kita berikan aplaus kembali untuk panitia-panitia yang sudah berjuang keras. Bukan hanya di dalam keadaan sukacita, bahkan di dalam keadaan duka cita, panitia-panitia ini pun boleh hadir melayani teman-teman dan juga jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Nah, saat ini kita akan masuk dalam momen yang dinanti-nantikan, yaitu adalah pembacaan pengumuman juara-juara dari GBK God Love Talent. Ternyata mereka bukan hanya buat video, tapi ada apresiasi juga buat mereka ya, Ndu ya? Iya. Langsung aja nih, Ndu. Kira-kira ada berapa juara nih, Ndu? Di catatan saya saat ini ada, pokoknya lihat aja nanti deh ya. Iya. Ada 3 juara dan 1 juara favorit. Kita mulai dari mana dulu, Ndu? Dari juara favorit. Juara favorit GBIK God Love Talent tahun 2021. Susah Ndu buka amplopnya, Ndu. Oke. Oh, sudah dapat namanya terlihat nih. GBIK God Love Talent Competition, juara favorit jatuh kepada Richie. Silakan Richie. Richie boleh naik dan boleh minta kesediaan Ibu Radik untuk memberikan apresiasi kepada Richie. Ternyata hobi menggambar membuahkan hasil ya, Nduk? Iya.
Kita berikan aplaus untuk Ricci. Jatuh Wey. hati-hati. Jangan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ibu tetap di Bu Nadik sini. tetap di sini, silakan Ricci. Nah, Selanjutnya, Nduk, kalau ada juara favorit, kita langsung naik ke juara ketiga. nah untuk juara ketiga. GBIK God Love Talent Competition, juara ketiga jatuh kepada... kita bikin drum sendiri. Oke. Kita jatuh kepada... Keluarga Darmo. Kepada Bapak Tio mewakili keluarga Darmo, boleh naik ke atas untuk menerima apresiasi. Bunganya 1 nanti dibagi kelopak-kelopaknya ya. Iya. Terima kasih kepada keluarga Darmo yang sudah bernyanyi dan berkoreo. juga. Oh iya, bermain musik juga, betul. Ada juga yang foto-foto aja. Oke. Sudah? Oke. Terima baik. kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke posisi runner up atau juara 2. Sudah ada? Oh ya, sudah. Udah ada. GBIK God Love Talent Competition juara kedua jatuh kepada kelas Asuhan. Mengundang Pendeta Radik Irianto berkenan untuk memberikan apresiasi. Silakan kakak-kakak asuhan. Satu orang. Nah, silakan. 2 boleh. Kiranya sekolah minggu asuhan tetap berkobar-kobar jiwanya ya. Bunganya 1 nanti dibagi kelopak-kelopaknya. Putik sarinya juga boleh. Terima kasih sekolah minggu asuhan. Pendeta Radik harap tetap di tempat. Karena Wah. kita akan mengumumkan juara satunya. Ini yang ditunggu-tunggu. Siapakah dia? GBIK God Love Talent Competition juara pertama dimenangkan oleh, oh ada drumnya. Oke. 1, 2, 3, Marco. Pada Marco dipersilakan naik. Nanti dibagi buat yang voice over juga ya. Silakan Pendeta Radik. Wah. Wah. Oke. Nih. Selamat kepada juara pertama kita, Marco. Ditunggu video-video editannya selanjutnya. Oke, terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara. Betul sekali, Ndo. Sebelum mengakhiri, tadi sama seperti Pak Pendeta, saya juga ada pantun nih buat kita semua. Kamu kalah ternyata. Jalan-jalan ke Pangandaran. Jangan lupa makan ikan dengan tahu. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan Yesus berkati dan sertai pelayanannya selalu. Amin. Kami dari tim Hari Ulang Tahun Gereja mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Jemaat sekalian, untuk setia di dalam setiap persekutuan yang ada, ibadah yang ada. Dan kita akan sama-sama menaikkan satu pujian, selamat ulang tahun bagi gerejaku. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan
Padamu gerejaku, padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa. Selalu berdoa. Agar kau tetap setia. Melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Dan Raja kita. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu gerejaku, selamat ulang tahun. Ulang tahun padamu gerejaku. Kita akan menutup seluruh rangkaian ini di dalam doa. Boleh minta kesediaan Pendeta Radik untuk menutup di dalam doa. Baik Bapak Ibu, kita akan berdiri bersama-sama. Mari kita akan mengakhiri rangkaian perayaan Natal, ulang tahun gereja kita. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Engkau menyatakan kuasa dan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih apa yang sudah Engkau lakukan, membuat gereja kami mengalami pertumbuhan. Sekalipun kami ada dalam masa pandemik yang belum berakhir, namun pertumbuhan demi pertumbuhan kami rasakan, perkembangan demi perkembangan kami rasakan, itu membuktikan bahwa Engkau berkenan kepada kami. Dan kami mau terus Tuhan pakai untuk menumbuh kembangkan kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan segera mengakhiri perayaan ulang tahun gereja kami yang ke-58 ini, dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Talenta-talenta bertebaran begitu banyak di gereja kami. Dan kami ingin mengembangkan talenta-talenta mereka untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga mereka bukan hanya talenta untuk diri sendiri, tapi talenta itu disebarluaskan, ditunjukkan, dan pada akhirnya semua orang mengerti inilah anak Tuhan yang setia, membuktikan bahwa hidupnya benar, hidupnya berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami akan segera mengakhiri. Tuhan kiranya menyertai kami, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua, memberkati kami semua, menjaga dan melindungi kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sampai jumpa di acara perayaan ulang tahun HUT GBIK yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Kami dengan cucu sekeluarga mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis yang ke-58. Semoga Gereja Baptis benar-benar bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru yang masih banyak di luar sana. Dan semoga Bapak Pendeta benar-benar memimpin kami semakin hari semakin mengenal Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-58. Puji Tuhan, terima kasih. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Madut kembali
kaki mula-mula. Beli kue taruh di nampan. Jangan lupa dibagi-bagi. GBIK ulang tahun ke-58. Makin jaya, makin diberkati. Selamat ulang tahun GBIK. Tuhan memberkati. Mari bertekun dengan dasar kecintaan kita kepada Tuhan dan janganlah berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kembalilah pada kasih mula-mula dengan Roh Kudus yang tetap setia menunggu dan mencintai kita. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ke-58. Terus bertumbuh, berbuah, jadi berkat untuk banyak orang, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun GBIK yang ke-58. Saya Kaita dari Pascaga. Semakin semangat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga Pendeta Agus Panrimo mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Dan mari kita merajut kembali kasih mula-mula dan di dalam Tuhan kita hidup di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekolah Minggu Pemuda mengucapkan Selamat ulang tahun 58 Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Horas! Kami dari keluarga Huta Galung mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Kedako yang ke-58 tahun. Boleh kembali kasih mula-mula. Kami dari kelas Tunas Muda mengucapkan selamat ulang tahun GBIK ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Kami Sekolah Minggu Dewasa 2 mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Mari kita merajut kembali kasih yang mula-mula. Mari kita merajut kembali kasih yang mula-mula. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Jalan-jalan ke Pantai Pangandaran, tidak lupa makan ikan dengan lalapan. Selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Semoga semua pelayanan yang dilakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. God bless. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Panitia Doa mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GBIK ulang tahun ke-58. Merajut kembali kasih Mula-mula. Yeay, birthday.
so much. I love you so much. I love you so much. I love you more than I can say. Pria Baptis Indonesia Kebayoran mengucapkan. 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 Happy birthday. Coba satu ya. Happy birthday gerejaku. Kami keluarga Pendeta Radik Irianto mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku, gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran yang ke-58. Biarlah melalui ulang tahun kali ini kita kembali merajut kasih yang mula-mula, sehingga kita akan menjadi gereja yang tangguh, gereja yang bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.